Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Separno selaku Kepala SMK Negeri 1 Blenggo sekaligus mentor kami para P3K. Selanjutnya teman-teman semuanya, para peserta orientasi nilai dan etika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang saya sayangi, saya banggakan. Untuk hari ini saya adalah the last change to standing here. Saya yang kebetulan yang terakhir di sini yang berkesempatan untuk memaparkan laporan orientasi saya. Tadi sudah bagus-bagus. Ini saya mau mencoba punya saya. Tolong Pak. Terima kasih. Ini wajah saya pampangkan cukup besar biar teringat dengan saya. Perkenalkan, nama saya Kusmiati Maslihatul Umami, sarjana pendidikan adainya itu Islam. Ya, karena saya dulu sekolahnya di Sekolah Tinggi Agama Islam. Kemudian untuk ini bisa dibaca instansi saya dari SMK Negeri 1 Wonosegoro, jabatan guru ahli pertama bahasa Inggris. Kemudian atasan langsung saya adalah Bapak Eko Prasetyo, sarjana pendidikan, magister pendidikan. Lanjut Pak. Terima kasih. Untuk latar belakang diadakannya orientasi ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang dijelaskan bahwa pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut sebagai ASN adalah pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi itu adalah dasar kita melaksanakan orientasi. Next. Berikutnya di sini saya paparkan tentang visi dan misi Provinsi Jawa Tengah. Untuk visinya, Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari. Untuk misinya ada 6, semuanya sudah paham, sudah menguasai, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Next Pak. Ini untuk visi misi di sekolah kami SMK Negeri 1 Wonosegoro. Untuk visinya mewujudkan tamatan yang berakhlak mulia dengan mengedepankan wawasan global, nalar kritis, jujur dan berbudaya kerja atau kami singkat dengan Wanajaya. Kenapa harus berakhlak mulia? Tamatan kami itu harus punya akhlak, itu berarti beradab. Karena menurut kami adab itu di atas segalanya. Sepandai apapun kita, kalau adab kita tidak baik, maka tidak akan berguna. Maka kami berharap bahwa tamatan atau lulusan dari sekolah kami SMK Negeri 1 Wonosegoro itu mempunyai akhlak mulia atau adab yang baik dan juga berwawasan global. Ya, harus mempunyai wawasan yang tidak hanya di intern saja, tapi juga di dunia luar itu bisa menguasai. Nalar kritis, jujur dan berbudaya kerja, karena tamatan kami nanti juga condongnya itu ke dunia industri, karena basicnya SMK. Kebetulan sekolah kami itu sekolah yang teaching factory atau pembelajaran kami itu sudah berbasis pabrik, begitu. Untuk misinya, yang pertama menerapkan pembelajaran berbasis karakter bangsa, kedua menerapkan sistem pembelajaran berbasis kompetensi, yang ketiga menerapkan sistem pembelajaran berbasis industri, keempat menerapkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, selanjutnya menjalin kerjasama dengan institusi pasangan yang relevan atau DUDI tadi, menerapkan pembelajaran berbasis kewirausahaan, dan yang terakhir menanam
untuk rencana hasil kerja adalah sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seseorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Dalam konteks PPPK, RHK mencakup rencana kegiatan, indikator kinerja, serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. Sementara fungsi RHK sendiri adalah sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi instansi. Berikutnya, Pak. Ini adalah rencana hasil kerja tahunan kami. Untuk rencana hasil kerja atasan kami kebetulan ada 19. Di situ saya paparkan. Untuk saya sendiri memilih yang nomor 9, yaitu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Dari RHK atasan, kemudian kami intervensi atau kami breakdown menjadi 5. Yang pertama, terlaksananya perencanaan pembelajaran melalui perangkat yang mengacu pada KOSP. Oke, untuk aspeknya ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Untuk kuantitasnya berupa dokumen kegiatan, kemudian kualitas itu presentasi capaian, waktu adalah ketepatan waktu. Targetnya 1 dokumen, presentase 100% dan ketepatannya adalah 12 bulan. Kegiatannya itu ada menyusun draft pelaksanaan pembelajaran, yang kedua menyiapkan dokumen pembelajaran, yang ketiga melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk outputnya kami ada modul ajar dan ATP, itu kami jadikan 1 dokumen. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya itu saya melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan, itu adalah loyal, untuk terciptanya kerjasama sinergis yang lebih baik. Ada kolaborasi antara saya dengan kepala sekolah atau atasan saya. Yang kedua, saya mencari referensi dengan cara mencari dari berbagai sumber dan nantinya menyenangkan untuk dipelajari peserta didik inovatif. Itu juga adaptif karena harus menyesuaikan dengan peserta didik, maka saya harus mencari sumber-sumber yang relevan dan bekerja sama meminta saran teman sejawat, yang kolaborasi antara guru bahasa Inggris. Yang kedua, terlaksananya kegiatan pembelajaran melalui perangkat pembelajaran. Kalau tadi yang pertama saya adalah menyusun perangkatnya dulu, yang kedua saya melaksanakan kegiatan pembelajaran. Aspeknya sama, ada 3 kegiatan yang saya lakukan, diantaranya menyiapkan dokumen presensi dan jurnal ajar. Yang kedua, melaksanakan kegiatan presensi dan membuat jurnal ajar kegiatan pembelajaran yang sesuai. Kalau kami outputnya itu presensi dan jurnal ajar dari jurnal. Kemudian nilai-nilai apa saja yang masuk di kegiatan saya tadi. Yang pertama adalah saya melakukan presensi saat pembelajaran, itu merupakan akuntabel dan juga kompeten. Saya melakukan rekapitulasi kegiatan presensi atau mengecek kehadiran siswa. Yang ketiga melakukan rekapitulasi di jurnal mengajar. Setelah itu, breakdown selanjutnya adalah terlaksananya asesmen pembelajaran melalui kurikulum operasional. Ini adalah yang
kegiatannya saya menyiapkan rencana asesmen, kemudian melaksanakan kegiatan asesmen dan mengevaluasinya. Nilai yang terkandung di dalamnya, saya melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan, merupakan bentuk loyalitas saya. Kemudian terciptanya kerjasama yang sinergis, yang lebih baik, itu kolaboratif. Kemudian yang kedua, saya mencari referensi dengan cara mencari berbagai sumber untuk dijadikan bahan asesmen inovatif dan adaptif. Saya kemudian menghargai saran dan masukan yang diberikan teman sejawat dan mentor. Terkadang saling tanya untuk masalah asesmen. Berikutnya yang keempat adalah remedi atau pengayaan. Untuk remedi, kami memberikan hasil asesmen tadi. Yang pertama kegiatannya, yang kedua membuat kelompok baik, yang remedi maupun pengayaan. Jadi siswa nanti dibagi melaksanakan kegiatan remedi dan pengayaan pembelajaran sesuai dengan KOSP. Outputnya itu berupa dokumen remedi dan pengayaan. Saya mencari referensi dengan cara mencari dari berbagai sumber dan menyenangkan untuk dipelajari peserta didik. Yang inovatif itu merupakan adaptif dan bekerja sama, meminta saran teman sejawat itu kolaboratif, serta memperhatikan keselarasan antara metode yang digunakan dengan kondisi siswa yang ada. Next Pak. Oke, yang berikutnya adalah terlaksananya refleksi kegiatan pelajaran. Ya, ini yang terakhir. Ada kualitas, kuantitas dan juga waktu. Kuantitasnya dokumen refleksi itu 1 dokumen, kemudian persentase 100%, ketepatan waktu 12 bulan. Untuk kegiatan refleksi, yang pertama membuat pertanyaan terkait refleksi. Jadi boleh berupa pertanyaan secara langsung maupun secara tertulis. Yang kedua, melakukan atau melaksanakan kegiatan refleksi. Yang ketiga, melakukan umpan balik atau tindak lanjut. Hasilnya adalah dokumen refleksi. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah saya melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan, loyal untuk terciptanya kerjasama yang sinergis, yang lebih baik, yaitu kolaboratif dengan kondisi peserta didik harmonis. Kesimpulan dari orientasi yang saya lakukan adalah yang satu, peserta diharapkan mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Dengan memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, PPPK diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di tempat mereka bekerja, supaya saya menjadi lebih baik di instansi saya terutama. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Jadi akhlaknya insya Allah lebih baik. Nilai-nilai dasar berakhlak yang dimaksud adalah berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terima kasih. Cukup sekian, itu tadi dari saya. Mohon apabila ada masukan, saran ataupun pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih Bu. Perkenalkan, saya Sri Humani dari SMK Negeri 1 Blego. Tadi di LHK Jenengan Bu, saya tertarik dengan kata-kata Jurtono. Nah, itu jurnalnya itu kok Jurtono itu sistemnya bagaimana? Apa online atau jurnal yang bagaimana atau sistemnya bagaimana? Mohon dijelaskan, siapa tahu bisa jadi berbagi praktek baik untuk sekolah mana juga. Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri Humbaini atas pertanyaannya. Kebetulan di tempat kami itu untuk presensi jurnal mengajar itu ada yang dalam bentuk online, ada yang dalam bentuk printout. Kemudian yang jurnal bentuk online itu kami singkat dengan jurnal tadi. Jadi itu isinya presensi dan juga jurnal mengajar kami. Jadi nanti yang tidak mau menulis cukup di online, nanti bisa langsung di print sudah ada, atau yang mau menulis manual juga
menyediakan printout manual seperti itu. Terima kasih. Oke, monggo yang tadi Bapak. Dengan jadwalnya sudah terjawab. Oke, terima kasih. Cukup sekian orientasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.